Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bikin videonya malam hari sambil nunggu waktu sholat isya ya teman-teman. Aku mau berbagi cerita. Jadi kemarin itu ada salah satu temen aku, temen komunitas pejuang anxiety disorder ya, itu ngechat aku. Jadi dia nanya gini, Kak, kakak kok sembuhnya tuh cepet ya gitu, apakah karena kakak sudah berdamai dengan semuanya gitu kan, dia tanya gitu. Dan dia juga sama saya, sama-sama sudah mengkonsumsi obat psikiater. Nah ya saya jawab, memang dari semua faktor-faktor yang menurut saya berpengaruh terhadap terjadinya gangguan kecemasan terhadap diri saya itu adalah memendam perasaan dendam dan emosi. Dan ketika saya sudah bisa melepaskan semuanya, berdamai dengan semuanya, dengan masa lalu, dengan diri saya sendiri, dengan ego saya sendiri, dan itu semuanya berangsur-angsur pulih, tentu saja bersamaan dengan saya mengkonsumsi obat dari psikiater. Nah jujur ya teman-teman, awal mula saya kena anxiety disorder ini kan dari GERD ya. Nah GERD-nya itu pemicunya bukan murni hanya dari makanan aja, dari faktor pikiran dan stres berlebih juga, dari emosi, atau ada juga sih jujur dendam-dendam dan kebencian-kebencian di masa lalu ya. Dan itu yang akhirnya memperburuk kondisi sampai saya nggak cuma GERD, ada psikosomatis sama anxiety disorder. Nah itu kalau boleh jujur lagi nih, sebenarnya saya waktu itu kan kena anxiety-nya itu setelah melahirkan anak kedua ya. Saya nggak mau anak saya yang bayi ini diasuh sama orang tua saya lagi gitu, karena menurut saya anak saya yang pertama itu terlalu dimanjakan dan beda gaya parenting dengan saya. Tapi padahal sebetulnya kedua orang tua saya itu berniatnya tuh memang membantu gitu ya, dan dimanapun pasti kasih sayang nenek, kakek dengan kasih sayang orang tua itu pasti beda. Karena saya tinggal berjauhan dengan kakek dan nenek saya, jadi mungkin saya nggak terlalu merasakan itu ya. Kalau saya tinggal dekat dengan kakek nenek saya juga pasti akan dimanjakan seperti anak-anak saya gitu. Nah ketika saya setelah melahirkan sesar itu saya benar-benar ngerasain capek, ngerasain sakit gitu kan. Itu saya merasa benar-benar sendiri, merasanya sendiri, padahal ada bantuan, ada tawaran bantuan dari orang tua saya, tapi saya kekeh, saya nggak mau. Nah disitulah sifat jelek saya yang masih nyimpen perasaan nggak suka gitu, perasaan benci, dongkol, bahkan mungkin ada dendamnya juga gitu ya. Nah setelah saya pikir-pikir lagi gitu, setelah saya mulai sadar, mulai bisa berpikir dengan normal gitu, saya kan pengennya tuh sembuh ya. Akhirnya saya tuh kayak ngalahin ego saya, justru malah saya sekarang kembali ke rumah kedua orang tua saya. Nah di situ saya baru sadar, bertambah ya kesadaran saya gitu. Mungkin dulu kan kedua orang tua saya kerja nih, otomatis sedikit sekali kuantitas dan kualitas ya dari segi waktu untuk anak-anaknya. Jadi saya tuh anak yang nyaris nggak pernah curhat sama orang tua saya gitu. Nah mungkin ketika kedua orang tua saya sudah mulai pensiun, mereka pengennya tuh ya itu, ngumpulin anaknya, ngumpulin cucunya, biarin berdekatan gitu, tinggal dekat-dekat sama anak dan cucu, untuk seperti semacam membayar waktu-waktu yang dulu pernah hilang gitu.
Nah, ya saya juga akhirnya berpikirnya gini, "Oh iya, benar juga ya, saya juga jadi bisa lagi kayak, eee, kembali ke masa, kecil saya dengan versi yang lebih baik dan lebih bahagia," gitu. Saya berpikirnya seperti itu ya. Sampai, ada pikiran gini, dulu kan ketika masih kecil itu, 30 tahunan yang lalu itu, ya memang, saya dan keluarga saya berasal dari keluarga yang ya cukuplah gitu ya. Cuma karena saya waktu itu masih kecil, kalau saya ngelihat ada teman gitu atau tetangga yang punya rumah tingkat, itu saya ngelihatnya kayak, wah mereka tuh orang kaya ya gitu, mereka tuh, keren banget gitu ya. Nah setelah kedua orang tua saya pensiun, keluar dari rumah dinas dan membangun rumah, sendiri, rumah tingkat gitu, dan sekarang saya pulang, saya tuh kayak kayak anak kecil yang, oh iya ini loh yang dulu tuh aku pengen banget punya yang kayak gini gitu, tapi belum kesampean tuh sampai malam ini saya bikin videonya ya di tangga gitu, ora ya. Tapi ya sudah, setelah semuanya, saya pendam, yang jelek-jelek, yang nggak enaknya, saya kubur, saya lupain. Setiap ada hal yang sekiranya bakal menggiring saya untuk mengingat-ingat masa lalu yang nggak enak itu, saya berusaha keras buat mengalihkan. Dan itu memang butuh proses, butuh waktu, dan butuh tekad gitu ya. Setelah semuanya sudah baik-baik saja gitu, ya sudah, saya sadar gitu, setiap perkara pasti ada jalan keluarnya, dan setiap masalah itu pasti ada titik temunya gitu. Ya ini menurut saya adalah win-win solution ya. Saya sembuh, orang tua saya bahagia, bisa main-main sama cucu, bisa ketemu juga sama anaknya setiap hari, dan suami saya yang dinas di luar kota yang jauh banget juga jadinya ngerasa nggak khawatir gitu ninggalin keluarganya sendirian gitu. Ya gitu ya teman-teman, kalau misalnya masih ada perasaan kayak dendam, emosi gitu, coba diluapkan gitu. Teman-teman bisa pakai teknik apa ya, kalau belum mampu untuk berdamai dengan diri sendiri, masih banyak apa sih yang di dalam dada tuh kayak gemuruh pengen keluar, atau di dalam pikiran yang berisik itu, coba dituliskan teman-teman, ditulis, atau bisa juga bercerita dengan teman-teman, atau dengan keluarga, atau memang kalau sudah memang nggak bisa lagi ketemu dengan siapapun yang bisa menolong, bisa cari bantuan ya teman-teman, bisa cari bantuan ke psikolog atau ke psikiater gitu ya teman-teman. Semangat sehat, semangat pulih lagi, semangat ceria lagi kayak dulu. Makasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.